105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Sip, senang sekali di pagi hari ini saya Sirenda Tiazara kembali hadir menemani Anda di dalam program talk show spesial ya, bersama dengan salah satu di perusahaan yang sudah hadir bersama dengan kita di hari ini sebagai orang narasumber juga. Dan senang sekali di hari ini kita sudah hadir narasumber yang akan banyak cerita hal terkait dengan ekologi nantinya. Itu mungkin semua yang baru juga untuk kita keluarga Sip, dan kalau yang bertanya nanti bisa kontak kita langsung ataupun kunjungi sosial media kita terkait dengan informasi terbaru di hari ini. Dan juga keluarga Sip, semoga aktivitas Anda lancar dan berjalan dengan baik di hari ini walaupun sudah di penghujung tahun 2023. Semoga semua resolusi berjalan dengan lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Baik keluarga Sip, di pagi yang cerah di pagi yang cerah ini kita sudah kehadiran dari Presiden Direktur Starlight Holding Company, ada Pak Arif Firdaus, dan kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mutia. Selamat pagi. Bagaimana Pak Arif, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini banyak penasaran nih Pak Arif terkait dengan Starlight Holding Company ini apa gitu ya. Ini sebuah perusahaan seperti apa gitu. Dan selain dari itu keluarga Sip, di sebelah Pak Arif juga sudah kehadiran seorang yang tentunya juga luar biasa, Direktorat Business Development dari Starlight Holding Company, ada Mas Ahmad Arun Imamur Razi ST MBA. Kita coba sapa dulu Mas Arun, ini panggilan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arun, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Tian? Iya. Alhamdulillah baik. Ya, kabarnya dari Jakarta ya Mas? Dari Yogyakarta. Jogja, Masya Allah. Jadi selamat datang di Ranah Minang. Ini sudah kali pertama atau sering gini, Mas Arun? Kali kedua. Kali kedua, sudah coba rendang pasti. Wah. Aku jangan malah kali tadi. Kalau kali ada mencoba ini di sebuah rendang gitu ya. Saya juga dalam hari Padang jarang juga makan rendang. Oke baiknya. Jadi keluarga Sip, senang sekali saya menghadirkan dari Pak Arif dan juga Mas Arun. Kita akan bahas banyak terkait dengan tema di hari ini, membangun entitas bisnis yang respect pada ekologi, lingkungan dan juga pemberdayaan. Nah, di sini Pak Arif banyak juga yang tanya ke kita terkait dengan Starlight Holding Company. Ini kita ke Pak Arif dulu, Mas Arun, ini apa kira-kira atau sejarah hadirnya Starlight Holding Company ini? Apakah memang menjawab terkait dengan entitas bisnis yang respect pada ekologi, lingkungan dan juga pemberdayaan-kah ini hadirnya Starlight Holding Company, atau bagaimana? Kita cerita-cerita sedikit dulu nih terkait dengan SHC. Baik, terima kasih Mutia. Selamat pagi pemirsa Sip FM yang berbahagia pada kali ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami dari Starlight Holding Company, yang dimana Starlight Holding Company ini adalah sebuah entitas bisnis yang dibangun dan dikembangkan yang respect kepada ekologi, lingkungan, dan pemberdayaan. Pemberdayaan itu meliputi nanti social empowerment dan economic empowerment. Nah, sejarah perjalanan hari ini sampai Starlight Holding Company ini menjadi sebuah perusahaan. Berawal dari perjalanan saya di Melbourne di 4 tahun yang lalu. Kita membangun social empowerment di sebuah kawasan di Sumatera Barat, juga tepatnya di pesisir selatan. Kita hadir di tengah masyarakat yang memang mengetuk hati kita untuk menjadi bagian dari keluarga kita di pesisir selatan, dengan berbagai kegiatan yang kita bangun itu terkait dengan dakwah sosial dan pemberdayaan di masyarakat. 3 tahun kita menjalani kegiatan di sana yang penekanannya kepada social empowerment. Berbagai kegiatan kita lakukan di sana terhadap anak-anak, generasi muda dan keluarga tentunya yang terkait dengan ekonomi. 3 tahun perjalanan kita yang fokus pada social empowerment. Kemudian di 2 tahun terakhir kita kembangkan menjadi economic empowerment. Kenapa kita mengembangkan? Karena beberapa
kebutuhan kita di dalam pengembangan social empowerment itu adalah aspek ekonomi. Kenapa pada akhirnya kita mengembangkan economic empowerment, membangun kekuatan ekonomi, membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Nah, itu pada fase kedua kita kembangkan kegiatan pembangunan ekonomi. Sampai di 4 tahun terakhir bahwa membangun bisnis profesional yang dikelola secara baik dengan manajemen yang sangat baik, yang pada akhirnya kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi yang dikelola secara profesional tersebut pada akhirnya kembali kepada masyarakat dengan membangun program-program di masyarakat yang lebih luas. Nah, itulah kenapa pada akhirnya pada fase 4 tahun terakhir kita membangun manajemen Starlight Holding Company ini adalah membangun sebuah entitas bisnis yang pada akhirnya memberikan dampak manfaat kepada masyarakat. Ya. Baik, luar biasa ini. Kalau udah bahas soal ekologi nih Pak Arief, itu ibaratnya back to nature gitu ya. Kita kembali ke suatu hal yang memang aman, sehat, dan juga tentunya alami seperti itu. Ini satu niat yang sangat mulia gitu ya. Dan sebelum dari itu kita Pak Arief, kita ke Mas Arwin ini, Mas Arwin. Saya juga lihat ini salah satu misi dari Starlight Holding Company itu berkomitmen untuk menghadirkan produk yang memang lebih baik dan untuk hidup yang lebih baik gitu ya. Nah, ini mengambil dari salah satu misi dari Starlight Holding Company. Kira-kira ini Mas Arwin, program atau produk apa sih yang sebenarnya ditawarkan oleh Starlight Holding Company sehingga bisa membangun entitas ekologi yang memang akan berpengaruh baik gitu untuk masyarakat pada umumnya? Terima kasih pertanyaannya Kak Mutia. Jadi bisnis itu sebenarnya tidak lepas dari prinsip kita juga gitu sebagai seorang muslim untuk selalu mengkonsumsi yang halal dan thayyib begitu. Nah, ada dua yang sebenarnya harusnya saling terikat dan tidak bisa dipisahkan, yang halal dan thayyib. Cuman terkadang kita kalau untuk halal mungkin kita paham gitu, tapi untuk thayyib ini itu terkadang kita tidak begitu memberikan perhatian yang lebih begitu sebagaimana terkait dengan kehalalan. Nah, thayyib ini apa? Thayyib ini salah satunya adalah tentang itu tadi, bagaimana makanan yang kita konsumsi itu menghasilkan sebuah kesehatan di dalam tubuh kita sehingga kita dalam aktivitas beribadah kepada Allah maupun aktivitas lain yang amal-amal kebaikan yang kita lakukan gitu, kerja dan segala macam itu juga menghasilkan energi yang lebih baik begitu. Nah, kira-kira itu yang mendasari misi kami tersebut gitu. Terkait dengan produknya, salah satu yang akan yang sedang berjalan dan akan kami kembangkan terlebih dahulu itu memang di sektor pertanian. Jadi di sektor pertanian kami akan menghadirkan produk ayam. Jadi ayam yang sedang berjalan adalah ayam begitu, ayam yang nanti sehat lah itu di dengan lingkungan yang baik, dikelola dengan baik, pakan yang baik gitu, sehingga nanti bisa menghasilkan daging yang juga baik yang bisa dikonsumsi oleh para pemirsa sekalian, kemudian para penghafal Al-Quran di sekolah-sekolah agama dan lain sebagainya. Jadi itu kemudian juga yang akan kami kerjakan juga selain di peternakan adalah juga di sektor pertanian. Jadi di sektor pertanian ini kebetulan saya sendiri punya pengalaman di yang lebih sebenarnya di sektor pertanian. Jadi di sektor pertanian ini apa yang sudah saya lakukan itu yang coba saya juga semoga bisa diduplikasi gitu di Padang. Itu kami menghadirkan produk tepung gluten free. Jadi tepung gluten free sebagai misalkan bagi healthy choice people gitu. Jadi dia milih untuk makanan-makanan yang non gluten sebagai pengganti tepung yang bergluten gitu. Nah, itu kami pengalaman di situ gitu. Jadi itu kemudian juga terkait dengan ekologi juga. Jadi ekologi ini nyambung di Muda Arif tadi, itu juga semoga nanti juga bisa diterapkan juga di sini. Itu kita ingin menghadirkan mikroalga. Jadi mikroalga ini salah satu dia seperti tumbuhan gitu Kak. Jadi kalau tumbuhan ini kan dia menyerap karbon dioksida kemudian akan menghasilkan oksigen. Nah,
mikroalga itu juga sama. Nah, mikroalga ini kalau di luar ini banyak dikembangkan juga. Itu baik untuk food, jadi ini juga sama. Tadi konsepnya adalah untuk kesehatan begitu, maupun nanti juga untuk ekologi. Dan untuk misalkan kalau di kota-kota itu ada namanya liquid tree. Jadi tree pohon dari liquid ini isinya mikroalga itu untuk menyerap karbon monoksida dan akan mengeluarkan oksigen untuk kita hirup lah. Kira-kira ya itu beberapa produk yang akan kita kembangkan dan sudah kita jalankan beberapa juga. Baik. Sudah dijalankan beberapa, menarik sekali ini kayak pengelolaan ayam kampung tadi ya, dengan bahkan makanan mereka tuh memang di setting sedemikian rupa gitu, dan juga nanti ada harapan ingin ada tepung glukosa dan lain sebagainya gitu ya, mikroalga tadi ya, kita free gluten. Dan kemudian itu hal yang menarik menurut saya, apalagi saya seorang ibu rumah tangga pasti pengen anak ini makan hal yang memang baik gitu ya, baik halal dan juga baik gitu tentunya. Nah, kita ke Pak Arief ini. Pak Arief, komitmen apa sih yang ditawarkan, atau komitmen seperti apa yang sudah ditanamkan atau dipegang teguh oleh Starlink Holding Company sehingga terus berjibaku dalam hal yang baik ini tentunya? Ya, baik Kak Mutia. Bentuk komitmen kita di dalam membangun bisnis dalam hal ini, salah satu kegiatan itu di Starlight Green Farm. Ini adalah sebuah usaha peternakan yang kita bangun dengan konsep pertama green. Kita juga mengusung isu-isu green. Dalam hal ini kita proaktif di dalam terhadap isu green ini. Kita bentuk implementasi yang kita lakukan di sebuah kawasan yang memang kita melakukan penghijauan, kemudian kawasan yang no plastik, gitu kan, sampai nanti dari produk kita tuh untuk packagingnya juga no plastik. Jadi itu bentuk banyak hal, bentuk kita juga mengusung isu green ini. Baik. Satu, yang kedua clean. Proses produksi kita yang akan kita kembangkan terus terstandar dan tersertifikasi, termasuk juga halal gitu kan. Jadi artinya produk yang kita hasilkan itu terstandar dan tersertifikasi. Yang ketiga itu adalah clean. Clean ini adalah bahan, baik itu bahan pakan sendiri, itu tuh adalah yang diolah dan dikelola sendiri. Yang jauh lebih menariknya tidak hanya persoalan pengadaan pengolahan pakan yang sehat, tapi melibatkan masyarakat dalam hal ini. Kita ingin kehadiran sebuah perusahaan, sebuah usaha itu juga memberikan impact ekonomi kepada masyarakat sekitar. Kita dalam ini kebutuhan terhadap dedak, kebutuhan terhadap jagung, kebutuhan lainnya itu mengambil dari masyarakat sekitar. Nah, ini jadi artinya kebutuhan bahannya yang sehat, kemudian juga melibatkan masyarakat dalam hal ini. Itu terhadap green, clean, dan natural. Tidak hanya sampai di situ, kalau terkait dengan unsur produknya sendiri yang seperti yang sampaikan tadi, tetapi juga ada terkait dengan responsibility. Jadi bentuk-bentuk program yang kita bangun terhadap usaha yang kita laksanakan tersebut yang berkaitan dengan program-program responsible di masyarakat. Tidak hanya sampai di situ, bahwa aktivitas bisnis yang kita laksanakan tersebut juga kita menjadikan sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan. Maka di sana kita ada namanya pengembangan kegiatan pengembangan, kalau kita sebut namanya itu inkubator bisnis. Jadi kita mau menjadikan aktivitas bisnis yang kita lakukan itu menjadi media pendidikan bagi masyarakat. Ya, baik luar biasa. Ternyata memang komitmen yang dijunjung tinggi oleh Starlink Holding Company mendukung ya bagaimana membangun entitas bisnis yang respect pada ekologi, lingkungan, dan juga pemberdayaan. Ada green tadi, clean, natural, responsibility, dan lain sebagainya gitu ya, Pak Arief. Kita ke Mas Arwin kembali nih, Mas Arwin. Dilihat dari namanya Starlink Holding Company itu. Ini I mean that kita punya ada anak perusahaan kah ini, atau bagaimana mewadahi banyak anak-anak perusahaan, atau bagaimana? Boleh cerita lebih lanjut terkait dengan Starlink Holding Company ini, Mas Erwin? Baik Kak. Jadi secara legal namanya, nama perusahaan kami itu PT Starlight Bentala Integra. Baik. Itu nama legal kami yang tercantum di Kemenkumham. Nah, memang Starlight Holding Company, kenapa kami berikan nama holding gitu? Karena memang di bawahnya itu nanti ada beberapa anak perusahaan begitu. Jadi ini memang kami memang ada
dua tipe orang membangun perusahaan. Yang pertama memang dari top down begitu, jadi memang anak-anak perusahaan kemudian nanti di holdingisasi gitu. Nah, atau yang kedua, nah kami pilih yang kedua ini. Jadi kami memang membangun dulu entitas holdingnya dulu, baru kemudian nanti kita kembangkan anak-anak perusahaannya berbasis pada itu tadi aktivitas-aktivitas program maupun produk yang kita kembangkan. Kemudian itu nanti setelah mandiri itu nanti akan kita legal formalkan juga untuk anak-anak usahanya. Kira-kira begitu. Oke, baik, luar biasa. Ini banyak penasaran pasti ya. Kira-kira apa sih anak-anak perusahaan dari Starlink Holding Company ini fokusnya mau kemana? Ini kayaknya Pak Arif bisa jawab terkait dengan hal ini ya. Nanti kita lanjut keluarga sip masih di Talkshow spesial kita di hari Jumat ini ya, di edisi Jumat 15 Desember 2023. Nanti kita akan kembali lagi keluarga setelah yang satu ini spesial untuk Anda Raif dengan The Pet. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali bersama dengan sahabat siar Anda, Tia Zahra, dan kita masih dalam program Dialog Spesial di hari ini bersama dengan Starlink Holding Company. Ada sudah hadir Presiden Direktur dari SHC atau Starlink Holding Company, Pak Arif Firdaus, dan juga ada Mas Irwin ya, selaku Direktorat Business Development dari SHC atau Starlink Holding Company. Jadi kita sudah bahas keluarga Sip di segmen pertama terkait dengan sejarah hadirnya SHC dan juga program serta produk seperti apa sih yang diusung oleh SHC ini. Kita terakhir sempat terputus tadi ya, pembahasan kita mengenai banyak sekali produk dan juga anak-anak perusahaan yang terholding dalam sebuah company yang dinamakan dengan Starlink Holding Company gitu. Nah, kita ke Pak Arif ini terkait dengan anak perusahaan yang dimaksudkan dan program-program tadi. Ini Pak Arif saya juga sempat dengar ada disinggung sedikit oleh Mas Arwin ini terkait dengan ayam kampung gitu ya. Apakah ini masuk ke dalam program atau produk yang ditawarkan oleh SHC atau bagaimana? Boleh cerita lebih lanjut ini Pak Arif terkait dengan hal ini? Ya, terima kasih Kak Mutia. Di SHC sendiri kita kalau secara menggambarkan tuh Airbus dengan 2 engine gitu kan. Jadi ada business development dan ada sustainable development. Oke, baik. Jadi ada tim yang memang menggerakkan di proyek-proyek di bisnis, dan ada teman-teman yang expert mengembangkan di sustainable development and innovation. Oke. Di business development sendiri kita ada 4 anak perusahaan. Satu yang terkait dengan core produksi. Oke. Kemudian ada yang core bisnisnya juga trading. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga itu adalah core bisnisnya yang terkait dengan hilirisasi. Terakhir itu yang baru kita kembangkan itu terkait dengan green tourism. Jadi ada 4 anak perusahaan yang semua terkait dengan peternakan dan pertanian hari ini, dengan core produksi, trading, hilirisasi, dan tourism. Kemudian di sustainable development sendiri ada 3. Satu terkait dengan inkubator bisnis yang kita sebut nama dengan Starlink Corporate University, dan yang kedua itu adalah Starlink Digital Media. Nanti ini menjadi bisnis kemediaan yang kita bangun yang pada akhirnya memberikan impact dampak ke masyarakat juga. Nah, yang ketiga itu yang adalah Starlink Foundation. Ini adalah bentuk sejarah Starlink Foundation ini. Jadi Starlink Holding Company ini mewakafkan 1/7 dari sahamnya untuk diserahkan ke umat. Masya Allah. Yang dikelola oleh Starlink Foundation. Iya, baik. Jadi kita pengen pada akhirnya niat-niat dari pendiri ini ketika jasad ini tidak ada lagi,
ini tetap bisa bermanfaat untuk Masya umat Allah. ke depannya, Ya, generasi. baik. Ini investasi akhirat ya, berupa mewakafkan 1/7 tadi kepada masyarakat dalam bentuk wakaf, seperti itu ya Pak Arief. Iya. Nah, sebelum kita lanjutkan ini Pak Arief, saya ke Mas Arwin dulu. Kira-kira Mas Arwin ini ke Padang membawa misi seperti apa ini gitu, hadir kemarin pasti ada sesuatu hal dong ya yang dilakukan, apakah ini terkait dengan program selanjutnya dari Starlight atau ada pertemuan dan lain sebagainya? Boleh cerita lebih lanjut ini Mas Arwin? Ya, ya kamu. Ya, jadi kemarin alhamdulillah kami ini ya ada pertemuan itu dengan Bapak Gubernur dan OPD terkait begitu, ada 6 kepala dinas yang hadir. Kita berdiskusi mengenai salah satu program yang akan dalam waktu dekat lah akan coba kami launching begitu, bekerja sama dengan Pemprov. Memang apa namanya, untuk MOU-nya sedang dalam proses begitu. Nah, itu Starlight Madani Integrated Center gitu. Jadi di situ itu kita akan kelola apa namanya lahan, dan di situ ada masjid atau surau. Nah, masjid atau surau ini yang akan menjadi center atau pusat dari aktivitas pelatihan dan untuk prototype bisnis lah, prototype bisnis yang nanti akan kita harapkan nanti juga dari prototype ini nanti juga bisa menyebar ke masjid-masjid yang lain gitu. Jadi ini kan kalau kita berbicara masjid, selain untuk aktivitas ibadah, ini sebenarnya juga aktivitas dari semua aktivitas umat begitu, termasuk ekonomi. Nah, ekonomi begitu. Nah, kita ingin hadirkan masjid ini menjadi pusat itu tadi, inkubator bisnis, kemudian yang Starlight University itu nanti pelatihan entrepreneur buat anak-anak muda. Nah, kira-kira seperti itu Kak. Jadi kemarin itu pertemuan kami dengan Bapak Gubernur dan OPD itu ini membahas itu, dan insya Allah dalam waktu dekat juga akan kami tindak lanjuti dalam bentuk yang lebih formal gitu, dan semoga itu nanti juga bisa segera membuahkan hasil gitu ya, hasil, dan harapannya nanti banyak entrepreneur muda yang akan lahir begitu. Nah, itu aktivitas pertama gitu tentang pertemuan. Nah, begitu juga yang kedua yang tidak kalah penting juga, selain untuk aktivitas pertemuan dengan pihak eksternal, juga untuk konsolidasi internal juga kami di SHC ini gitu. Karena anggota SHC ini selain dari Sumbar ada beberapa yang dari luar Sumbar juga. Jadi semoga ini benar-benar nanti dari Sumbar untuk Indonesia lah. Amin, luar biasa ya. Udah kayak ini aja nih, nggak usah deh nanti disensor. Agak baik ya. Dan di sini nih Mas Arwin, saya lihat tadi programnya dilakukan oleh SHC atau Starlight Holding Company ini udah luar biasa ya, bahkan sudah audiensi dengan gubernur gitu, dan menghadirkan sebuah program yang luar biasa tentunya. Jadi menjawab juga ini yang Pak Arief maksudkan terkait dengan ada 4 ini fokus kepada entitas bisnis, dan ada 3 yang berkaitan dengan sustainable development, seperti itu. Benar atau tidak ini Pak Arief, boleh dilanjut dijelaskan ini? Ya, silakan Pak Arief, terkait dengan program lain lanjutan. Tadi kita sudah sempat bahas ya terkait dengan ayam kampung tadi, dan kemudian kabarnya juga ada itik pedaging gitu ya. Yang jadi ini maaf ini mungkin akan jadi pertanyaan juga dari pendengar kita, keluarga sip di rumah, dari program yang cukup banyak dan keren semua ini Pak Arief, pemodalan ini bagaimana sih gitu? Ini mungkin pertanyaan yang paling sederhana sekali dipertanyakan oleh keluarga sip di rumah ini mewakili gitu. Apakah memang dari entitas bisnis atau bisnis-bisnis yang dilakukan oleh Starlight Holding Company baru nanti mereka lebih kepada hal lainnya, atau bagaimana? Boleh sedikit aja gitu mungkin Pak Arief. Boleh, terima kasih Kak Mutia. Ya. Jadi teman-teman sebagai yang menginisiasi di Starlight Holding Company ini, pertama tuh mewakafkan diri
Yang kedua mewakafkan pemikiran dan mewakafkan apa yang dimiliki. Masya Allah. Nah, hari ini alhamdulillah kita punya apa ya, dari apa yang dimiliki itu yang pada akhirnya dikembangkan menjadi engine atau penggerak di dalam sektor bisnis yang kita lakukan yang pada akhirnya berdampak kepada masyarakat. Jadi dari pemikiran, waktu, dan ya sedikit rezeki yang dimiliki itu yang kita menjadikan aset produktif kita. Nah, ke depan pengembangan kemitraan tentu kita lakukan di dalam membangun entitas bisnis ini. Bukan persoalan finansial, bukan persoalan pemodalan, tapi persoalan ini membangun tujuan kebermanfaatan itu sendiri. Nah, beberapa skema kemitraan memang kita bangun, apakah itu kemitraan terkait kemitraan investasi maupun kemitraan yang lain, apakah hibah dan kemitraan yang lain akan kita kembangkan. Kita di Stella Holding Company melalui Starlink relationship itu juga membangun konsep kemitraan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Begitu. Baik, terima kasih di Pak Arief. Jadi ternyata saya sempat terhanyut gitu ya dengan yang disampaikan oleh Pak Arief, bahwasanya mewakafkan diri dan mewakafkan sedikit rezeki ini menyinggung kita mungkin ya keluarga sih, bahwasanya ini adalah orientasi kita sebenarnya menjadi seorang manusia itu tujuan akhir, bagaimana kita menjadi seseorang yang bermanfaat seperti itu untuk tentunya kemaslahatan umat lebih luas. Nah, kita ke Mas Arwin ini. Mas Arwin tadi sempat bahas konsolidasi internal gitu ya, ada dua hal, eksternal juga internal yang akan dilakukan di Kota Padang. Boleh cerita sedikit ini siapa saja orang-orang luar biasa di balik Starlink Holding Company ini, Mas Arwin? Ya, itu Mas udah Arif sebenarnya yang memperkenalkan mereka. Baik, silakan ini Pak Arief. Ya, sebenarnya kita membuka ruang kepada siapapun insan yang untuk menjadi bagian di dalam perjuangan dakwah ini. Persoalan nama Stella Holding Company itu hanya sebuah nama. Yang kita usung adalah sebuah kebermanfaatan ketika jasad ini tidak ada lagi. Sebenarnya jauh di situ. Kemudian kalaupun yang menginisiasi hari ini ada beberapa orang, tetapi itu aja sebuah jalan. Artinya tidak ada yang di awal. Semuanya dalam perjalanan ke depan semua di awal juga. Jadi bukan persoalan mereka founder atau mereka pendiri, tapi hanya sebuah mengawali saja. Jadi kita tidak sebuah identitas tidak sebuah perusahaan identity gitu kan, tapi hanya sebuah jalan pembuka saja gitu kan. Beberapa teman yang terlibat tim yang terlibat dalam hal ini hampir semua secara punya experience yang hampir tidak sama gitu kan. Jadi ada tim yang juga expert di bisnis korporasi, kemudian ada tim yang expert di networking, kemudian ada juga tim yang expert di sustainable development gitu kan. Dan kemudian memang juga ada yang expert di bisnis itu sendiri gitu kan. Jadi kami orang yang berbeda gitu kan, tetapi berbeda itulah menjadi sebuah kekuatan. Baik. Lalu saya Pak Arief ya, ternyata dari Starlink Holding Company hadir tentunya ini menjadi sebuah perusahaan yang luar biasa karena memang orang yang sudah diamanahkan ini sesuai dengan porsi mereka masing-masing dan juga keahlian masing-masing gitu ya. Kita ke Mas Arwin ini, Mas Arwin. Tadi sudah sempat bahas ya, ada audiensi dengan gubernuran sudah membuat sebuah program yang luar biasa dengan memanfaatkan 2-3 hektar tanah. Insya Allah nanti akan dibangun masjid di tengahnya. Udah banyak banget ini impian-impiannya. Saya mau tanya lebih lanjut nih Mas Arwin, langkah ke depan yang dilakukan oleh SHC ini terkait dengan program-program yang sudah diadakan, apa target mungkin ya, target terdekat dari SHC ini seperti apa nih Mas Erwin? Baik, terima kasih Kak. Jadi dari sekian banyak program itu memang kami tadi kalau berhubungan dengan konsolidasi internal itu kita menentukan prioritas itu. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah organisasi yang solid, apalagi organisasi bisnis itu kan, dan kebetulan karena latar belakang saya memang di situ gitu, tentang manajemen bisnis begitu. Nah, salah satu yang paling utama memang bagaimana kita memikirkan agar organisasi ini bisa sukses, bisa sustain gitu. Nah, salah satu untuk
menjaga sustainabilitas ini kita memang harus menjaga tentang aliran darahnya. Jadi kalau di organisasi selain aliran darah yang sifatnya definisi gitu, agar semua SDM yang terlibat itu memiliki definisi yang sama, yang paling utama aliran darahnya memang terkait dengan cash flow gitu, cash flow pendanaan. Dan ini menjadi concern kami bagaimana dalam waktu dekat ini kami bisa memiliki cash flow yang sehat begitu, agar program-program yang lain itu nanti juga bisa berjalan dengan baik. Kira-kira itu kita kalau singkatnya gitu. Baik, siap, luar biasa nih Mas Erwin. Ini sebenarnya saya harus banyak belajar ini ke Mas Erwin. Karena sudah menjalankan juga sebuah bisnis, ini cocok ini kita bahas lebih lanjut sama Mas Erwin ya, apalagi bahas soal cash flow tadi. Mungkin Pak Arief nanti kita akan lebih lanjut membahas ini terkait dengan hal yang sangat menarik tentunya, keluarga sip, tapi di segmen terakhir nanti kita akan lebih banyak lagi mengulik terkait dengan Starlink Holding Company. Tapi setelah satu ini keluarga sip, pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bersama dengan sahabat siaran Tia Zahra, dan kita masih terkait dengan pembahasan ya lebih lanjut ini mengenai Starlink Holding Company bersama dengan Presiden Direktur SHC Pak Arief Firdaus dan juga Direktur Business Development SHC Bapak Ahmad Arwin Imam Rozi STMBA atau Mas Arwin. Ini sebelum kita ke Pak Arief, saya mau ke Mas Arwin dulu. Ini Mas Arwin kali kedua ke Kota Padang gitu ya. Dan ini pasti ada something special di Kota Padang, atau apa sih yang membedakan Padang dengan yang lainnya? Dan sebelum boleh cerita lebih lanjut ini Mas Arwin, saya penasaran gitu tuh, bagaimana di pandangan seorang Mas Arwin yang dari Jogja datang ke Padang, ini pasti ada sesuatu yang spesial di Kota Padang gitu ya. Padang pasti ya. Saya nggak remeh Karena masa itu salah satu ini ya, bahkan nomor satu kayaknya makanan terbaik dunia pernah jadi nomor satu, dan kayaknya yang tahun ini juga sama tuh rendang gitu. Iya. Yang maksudnya kalau di Jawa gitu, di Jogja ya ada juga gitu. Cuman ini mungkin bumbunya sudah terjauhisasi nih gitu. Jadi kalau di sini ternyata memang benar gitu, memang beda gitu, rempahnya ada yang berbeda gitu. Ya memang ada beberapa yang di Jawa juga apa namanya, rasa rendangnya sama, tapi enggak setiap tempat lah gitu. Itu maksudnya apa? Karena beda tangan beda rasa walaupun dia sama, persis sama, nilainya pun juga sama gitu ya, tapi kalau udah beda orangnya beda rasa. Ini ibu rumah tangga yang ngomong. Siap. Lanjut harusnya. Berarti saya harus merasakan berapa juta rendang ya, berapa juta penduduk nih. Terus yang kedua sebenarnya salah satu yang membuat impress itu Padang ini adalah salah satu kota penghasil pengusaha hebat gitu, baik di negeri ini maupun di luar negeri, yang di Padang sumber diasporanya gitu. Sumber diasporanya kan ada di mana-mana gitu, dan memang spiritnya itu yang bagi kami mungkin yang memang latar belakangnya bisnis ini memang patut untuk dicontoh gitu kan. Jadi dari dulu tuh ingin merasakan gitu, ingin hadir ke Sumbar dan merasakan langsung bukan hanya tentang itu tadi yang saya bilang di awal tentang makanan-makanan, tapi yang paling utama adalah orang-orangnya. Bagaimana Sumbar ini secara budaya, secara lingkungan itu bisa menghasilkan orang-orang itu. Termasuk kalau misalkan jadi yang ke Padang pertama itu saya memang ada acara gitu. Nah setelah ada acara itu saya memang touring ke tempat-tempat kelahiran para tokoh pendiri Republik ini gitu. Jadi saya ke Padang Panjang, ke Bukit Tinggi, ke Kota Gadang, terus turun ke Danau Maninjau, di situ di rumahnya Buya Hamka gitu. Jadi itu adalah tokoh-tokoh, banyak tokoh-tokoh yang selama ini menjadi asupan gizi di dalam benak
kami gitu, karena membaca bukunya, membaca biografinya, ini tuh sebenarnya kelahiran Sunda, luar biasa. Makanya dari dulu pengen kesini, dan alhamdulillah sih bisa kesini dan bisa bertemu dengan Uda Arif, dan kita bisa bangun sama-sama lah, ada satu kontribusi yang mungkin bisa kami berikan juga untuk Sumbar begitu, kira-kira seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ini saya selaku Minang Pride ya gitu ya, mereka sangat bangga sekali jadi orang Minang khususnya, karena ternyata dari Mas Irwin ini sosok orang yang memang bukan non Minang lah ibaratnya, dan beliau sudah menamatkan pendidikan sampai ke luar negeri, S3 terakhir ya Mas ya, atau sedang menjalani seorang luar biasa seperti Mas Arwin aja itu sudah sangat bangga sekali dengan para tokoh terkhususnya. Ini sebuah lecutan juga sih bagi kita warga Minang, jangan sampai tidak bangga gitu ya dengan apa yang sudah diraih oleh para pendahulu kita gitu ya, para pejuang-pejuang tokoh dan lain sebagainya gitu. Terima kasih mereka sudah menyadarkan saya secara personal dan juga mungkin para pendengar kita di rumah gitu ya, dengan luar biasanya Minang ini seperti itu. Kita ke Pak Arif ini, Pak Arif. Kira-kira harapan besar seperti apa ini Pak Arif yang diharapkan kepada Starlink Holding Company ini? Ya, terima kasih Kak Mutia. Ya. Pertama, kita membangun kegiatan bisnis ini untuk kebermanfaatan tadi itu niatnya. Nah, ini membuka ruang kepada siapapun insan untuk menjadi bagian dalam perjuangan ini, baik dalam pengembangan business development maupun di sustainable program. Itu pertama, artinya terbuka ruang untuk baik kita di Sumatera Barat sendiri, nasional maupun secara global lebih jauhnya, insya Allah. Itu sih harapannya. Artinya ini bukan pekerjaan 1-2, tapi ini adalah pekerjaan yang kita bisa bangun secara bersama. Jadi ayo generasi muda Sumatera Barat, Indonesia, mari kita bisa memberikan pemanfaatan selama hayat ini masih ada. Oke, baik-baik. Ini ada pertanyaan dari Sofyan Arif ini, mungkin bisa dijawab juga, betul dijawab. Kira-kira ada lowongan nggak sih di namanya lowongan kerja ini gitu ya? Kira-kira ada peluang gitu, mungkin peluang harus kerjasama yang bisa dilakukan di Starlink Holding Company ini gitu. Bisa dibantu jawab ini Pak Arif atau Mas Erwin? Iya. Ya Pak Arif. Ya, terima kasih Kak Mutia. Kita lebih tepatnya ruang karya lah. Oke. Karena kalau bicara lowongan kerja, sebenarnya banyak ruang itu kan. Tapi jauh lebih dari itu sebenarnya, makna yang kita mau bangun adalah ruang karya. Oke, baik. Karena dengan ruang karya itu akan melahirkan peluang kerja lagi. Tapi kalau kita bangun peluang kerja, tapi ruang kerja yang lebih tepatnya kita bangun. Baik. Itu satu. Karena nanti setelah holding company ini tidak akan ada apa-apanya jika memang insan-insan yang berada di setelah holding company itu tidak mempunyai improvisasi keumatan, tapi hanya sebagai teknis, tentu tidak akan ada makna yang lebih luas. Jadi sehingga lebih tepatnya membuka ruang kepada kita bersama untuk mengimprovisasi atau menginisiasi proyek-proyek keumatan ini. Itu lebih tepatnya. Amin, luar biasa itu ya. Semoga menjawab Sofyan Arif atas pertanyaannya. Dan ini pada segmen terakhir Keluarga Sip juga kita mintakan closing statement dari para narasumber kita yang sudah hadir. Terlebih dahulu kita ke Mas Arwin nih selaku Direktorat Business Development SHC. Kita mintakan closing statementnya Mas terkait dengan talk show kita di hari ini. Baik Kak. Jadi mungkin sedikit menyambung yang tadi juga ya. Jadi Minang ini ranah Minang ini memang memiliki sejarah yang istimewa gitu, dan harapannya juga dari di generasi kita sekarang itu juga ada satu karya yang juga nanti dari ranah Minang inilah yang nanti bisa diduplikasi di Indonesia, dan kami berharap sebenarnya SHC ini bayangan satu memang merupakan prototype gitu, apa yang kami ini kan kami peras gitu, pikiran, tenaga, bahkan dana misalkan untuk membuat sebuah entitas bisnis, entitas sosial dan entitas amal gitu lah ya. Nah ini combine satu lah, jadi
jadi satu itu di mix. Nah, kami ingin menyeimbangkan itu bagaimana secara usaha ini sustain gitu, tapi juga memberikan dampak. Nah, ini ruang-ruang eksperimentasi, mungkin ya, ruang-ruang eksperimentasi berupa program, berupa produk yang kami hasilkan ini, harapannya ini menjadi prototipe yang nanti akan bisa untuk dipublikasi baik oleh kami maupun oleh teman-teman yang lain juga, nggak ada masalah gitu di tempat-tempat lain. Jadi dari sumber untuk Indonesia kita luar biasa, walaupun iklan tadi lagi gitu ya, sumber untuk Indonesia luar biasa ini Mas Win. Dan yang uniknya banget itu bukan orang Minang yang ngomong gitu ya, orang dari Jogja yang bilang sumber untuk Indonesia. Ini luar biasa, semoga bisa teraplikasi ini Mas Erwin, niat baiknya ini bukan orang biasa nih bisa melakukan tugas berat seperti ini. Kita ke Pak Arief ini closing statementnya, silakan Pak Arief. Iya, terima kasih Kak Mutia. Saya lebih yang terdekat terhadap program Sustainable Development and Innovation yang kita lakukan untuk di Sumatera Barat. Seperti apa yang kita sampaikan, paparkan salah satu poin di Gubernur kemarin di hari kemarin. Salah satu project atau program di Starlight Holding Company yang terkait dengan Sustainable Development adalah Starlight Madani Integrated Center yang seperti yang pada paparkan tadi. Kami dari Starlight Holding Company semoga harapan ini menjadi sebuah semangat kita Sumatera Barat dan Sumatera Barat terkhususnya, dan kami terhadap dukungan, masukan serta arahan ya, masukan yang lebih tepatnya, agar salah satu proyek ini, Starlight Madani Integrated Center ini kita bisa wujudkan, karena dari sinilah titik awal, salah satu titik awal di tengah bisnis yang kita bangun, bisa memberikan percepatan kebermanfaatan itu sendiri. Baik, amin. Mohon harapan mohon dukungannya masyarakat Sumatera Barat agar Starlight Madani Integrated Center ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Baik. Doa terbaik juga ini dari kami untuk Starlight Holding Company. Semoga semakin banyak pihak yang terlibat gitu ya, sehingga bisa mewujudkan komitmen dan juga harapan besar dari Starlight Holding Company untuk membangun dan mengembangkan sumber daya melalui entitas bisnis yang respect pada ekologi dan juga lingkungan yang berkelanjutan gitu ya, sehingga nanti bisa bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan meliputi kehidupan yang sehat dan sejahtera gitu ya, konsumsi dan juga produk yang bertanggung jawab dan penanganan untuk perubahan iklim. Jadi banyak, semoga tujuan-tujuan dari Starlight Holding Company ini bisa terlaksana dengan baik, dan tentunya manfaat ini akan dirasakan secara kafah bagi seluruh masyarakat di Sumatera Barat pada khususnya, ataupun nanti di Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arief dan juga Mas Arwin ini atas waktu kesempatannya. Kita tunggu pertemuan selanjutnya. Sayang sekali karena waktu membatasi kita, dan kita sudah terus di hari ini. Terima kasih juga kepada keluarga Asip atas partisipasi dan juga atensinya di hari ini. Saya Mutia selaku sahabat siar Anda dalam program Talk Show spesial di hari ini mengucapkan terima kasih. Dan akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda, hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.